salah satu paslon menyinggung tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini direvisi. Sebenarnya sejauh ini apakah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada betul-betul bisa menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan? Saya ingin tahu dari Pak Yusuf, silahkan Pak. Iya, saya kira sebenarnya kalau kita mendiskusikan Undang-Undang Cipta Kerja terlalu dini untuk menyimpulkan apakah undang-undang ini telah secara optimal menarik investasi dan juga misalnya menyerap tenaga kerja. Namun demikian, saya kira memang ada beberapa hal yang kemudian kita perlu perhatikan kalau kita bicara konteks investasi di dalam negeri. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan investasi, terutama investasi asing itu mengalami peningkatan dan menurut saya itu merupakan pencapaian di tengah pandemi COVID-19 kemarin ya. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi serapan tenaga kerja, ini yang kemudian masih ada semacam pekerjaan rumah yang perlu dievaluasi nantinya. Karena kalau kita lihat atau kita bandingkan ya, di beberapa tahun yang lalu misalnya di 2013, 1 triliun investasi itu masih bisa menyerap sekitar 4.500 orang tenaga kerja. Namun dalam jumlah yang sama di tahun 2021 dan juga 2022, jumlah investasi 1 triliun itu hanya mampu menyerap 1.000 hingga 1.300 orang. Jadi memang ada penurunan dari konteks serapan angkatan kerja dan ini yang uh, menurut saya juga perlu menjadi perhatian terutama dalam uh, kelanjutan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua yang juga berkaitan dengan investasi adalah bagaimana memastikan investasi ini kemudian bersifat inklusif dan juga bisa menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan terutama ekonomi di daerah ya. Misalnya kalau kita lihat masalah sosial ekonomi. Beberapa provinsi yang mengalami peningkatan investasi asing dalam 3 tahun terakhir ini justru merupakan provinsi yang masih mempunyai masalah sosial ekonomi Ya. seperti misalnya masalah kemiskinan. Dan saya kira ini juga yang menjadi pekerjaan rumah nantinya dalam memperbaiki bagaimana sistem undang-undang cipta kerja bekerja nantinya untuk investasi terutama. Iya, berarti kalau berbicara tentang revisi masih terlalu cepat, tetapi kalau memang kita mau menilai bagaimana penyerapannya dan bagaimana dampak ekonominya ke daerah itu sebenarnya sudah ada yang bisa kita lihat ya Pak Yusuf ya. Dan sebenarnya kebutuhan tenaga kerja seperti apa sih Pak yang kedepannya kita butuhkan oleh industri? Apa yang perlu disiapkan lagi oleh pemerintah agar tenaga kerja kita sesuai dengan permintaan industri Pak Yusuf? Ya, saya kira ada 2 keterampilan yang kemudian bisa ditingkatkan ya, baik dalam jangka pendek, menengah hingga panjang. Yang pertama tentu untuk keterampilan teknis. Ini keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana eh, para sumber daya manusia itu familiar dengan Internet of Things, kemudian Big Data, kemudian juga cloud computing, kemudian juga kita berbicara misalnya keterampilan di bidang science, teknologi, engineering, dan matematika ya. Itu yang merupakan beberapa komponen dari keterampilan teknis. Namun ada juga keterampilan non teknis yang kemudian juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, misalnya keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, kemudian bagaimana cara berkomunikasi interpersonal, beradaptasi, belajar mandiri, kreativitas, inovasi, bahkan keterampilan untuk bekerja sama dalam tim. Nah, beberapa keterampilan inilah yang kemudian saya kira menjadi kebutuhan yang dicari oleh para pencari kerja dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bob bahwa kurikulum baik itu di tingkat pendidikan tinggi maupun juga di lembaga-lembaga pelatihan perlu menyesuaikan dari kebutuhan keterampilan ini. Revitalisasi dari tempat bimbingan pelatihan tenaga kerja, kemudian juga uh, perubahan ataupun update dari kurikulum itu menjadi penting. Yang tidak kalah penting juga sebenarnya uh, pemetaan di tiap-tiap daerah terkait Pemetaan. kebutuhan. Karena kan iya, karena kalau satu daerah dengan daerah lain itu kan kebutuhan tenaga kerja dan angkatan kerja yang berbeda, skill yang dibutuhkan itu berbeda. Satu daerah mungkin
membutuhkan skill tenaga kerja di bidang pertambangan misalnya ya, tetapi di daerah lain misalnya dibutuhkan untuk, skill dan tenaga kerja di kelapa sawit misalnya. Jadi pemetaan ini yang menurut saya juga akan menjadi penting, diperhatikan ya Ya. untuk, beberapa tahun ke depan.